Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi sekarang kita langsung aja bahas Kamen Rider Saber episode 12. Ini adalah salah satu episode yang pastinya kalian sudah tunggu-tunggu mau untuk bahas teman-teman ya. Karena ini episodenya sedih sekali Pak. Jadi langsung saja teman-teman. Jadi di cerita kemarin itu Rintaro sekarat karena serangan Kalibur untuk melindungi si Kento kemarin. Ini juga adalah hasil dari keegoisan si Kento sendiri ya, yang bawa personal pribadi ke tugasnya sebagai ksatria di sini. Makanya berimbas ke si Rintaro. Rintaronya juga sedikit overprotective di sini teman-teman, atau posesif ya, karena Sword of Logos adalah keluarganya dia juga, makanya dia juga melindungi si Kento di sini ya. Dan Tante Sofia juga hilang entah kemana dan belum diceritain lebih lanjut di episode kali ini ya. Jadi membuat situasi di Sword of Logos ini agak kalang kabut teman-teman ya, karena tidak ada yang mengarahkan bisa dibilang ya. Tapi terlihat di sini sosok Om Ryo Ogami atau si Bang Windah di sini yang paling senior ya. Dan memang seharusnya begini, yang mengharuskan seperti mewakili atau mengarahkan. Ya kalau untuk jaga-jaga ya mestinya si Bang Windah atau si Ryo Ogami di sini ya. Kan dia yang paling tua, yang paling senior gitu, yang udah ksatria paling tuanya dia gitu teman-teman ya. Pokoknya dia yang harus memberi arahan pada para ksatria-ksatria muda di sini ya. Dan mestinya sosok kedua sih yang menurut Ane paling bisa jadi senior ya si Daishinji. Cuman kan Daishinji ya orangnya atau personalnya dia introvert ganggu gitu ya. Dan di sini si Mei ini marah ke Kento karena tingkah laku Kento yang dianggap reckless dan juga seenaknya. Dan si Mei ini marah ini bukan development ya coy ya. Jadi marah, sedih itu sikap yang sangat manusiawi, bukan development sekali lagi ya. Jadi soalnya saking gitu terus ya si Mei ya. Jadi kita sendiri agak asing gitu ngelihat dia tiba-tiba marah seperti itu ya. Dan di sini Kento juga selalu tersenyum dan bilang dia itu nggak apa-apa. Warewa daijou Buddha. Selalu aja gitu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya dia itu dalam hati itu lagi galau mampus ya. Kelihatan juga dari pandangan Toma, dan kita juga sebagai penonton ngelihat kalau emang si Kento ini lagi memendam sesuatu, banyak pikiran bisa dibilang ya. Dari kemarin selalu seperti ini teman-teman. Dan kita di sini mulai menjelaskan dan berpendapat aja di sini soal kekuatan besar dari Wonderworld yang sudah disinggung kemarin teman-teman ya, sama si Regial terutama. Akhirnya dijabarkan lebih luas lagi di episode kali ini. Kalian juga boleh berspekulasi, pokoknya berpendapat soal ini juga teman-teman ya. Dan Anda jadi bertanya-tanya sama tujuan jelas si Megiddo ini apa teman-teman ya. Jadi membuat dunia baru atau menyatukan dua dunia. Nah ini yang Anda tangkap. Sebenarnya sih sama aja teman-teman ya. Cuman cerita Saber ini membuat kita itu terlihat bingung gitu teman-teman ya, karena loncat sini loncat sana. Sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi di sini membuat dunia baru dengan menyatukan dua dunia. Jadi gitu ya, simple lah pokoknya ya. Tapi teori soal buku-buku yang tertulis saat si Megiddo mengamuk ini seakan hilang teman-teman ya. Jadi apa itu buat jauh Dragon aja gitu ya. Soalnya teori soal menulis-menulis buku dan tentang dunia baru itu sudah ada loh ya sejak episode Saber pertama. Pastinya kalian juga tahu di mana Megiddo ngamuk, beraksi, menghancurkan gedung-gedung, menghancurkan kota, dan saat proses itulah bersamaan juga dengan proses penulisan buku. Tapi ini teorinya dibedain lagi, walaupun tujuannya sih tetap sama, yaitu membuat dunia baru dengan menyatukan dua dunia gitu ya. Jadi inti dari teori ini dan kuncinya memang ada di para ksatria teman-teman ya, terutama dari pedangnya di sini ya. Jadi kemarin Saber sama Kenzan udah kan, jadi sekarang tinggal sisa 4 ksatria atau 4 pedang suci di si Blades, si Espada, si Slash, dan juga si Buster di sini ya. Jadi penerapannya juga sama teman-teman, ketika ngalahin si Megiddo-nya di sini, pedang sucinya akan bereaksi dan bakalan muncul cahaya besar yang menjulang tinggi ke langit ya. Kalau udah terbuka semua dunianya dan menjadi menyatu gitu ya. Dan di sini kata Kalibur, setelah si dunianya menyatu, di sini kebenaran akan terungkap. Nah, ini sering sekali juga diungkap sama si Kalibur ke si Toma kan, yang kamu lihat itu bukan kenyataan. Terus juga di sini si Kalibur itu tujuannya adalah katanya mencari kebenarannya juga teman-teman ya. Apa yang terjadi gitu ketika dua dunia bersatu. Jadi ini sangat apa ya, sangat clueless sekali teman-teman ya. Pokoknya patut ditunggulah ini bakalan jadi apa gitu ya. Jadi kebenaran akan terungkap setelah dunia menjadi satu tuh ini maksudnya gitu teman-teman ya. Pokoknya di sini kita masih
masih teori-teori awal banget lah, masih sinopsisnya lah. Jadi kita di sini giliran kita yang berspekulasi kira-kira seperti apa gitu ya. Dan selain dunia yang menjadi satu di sini, kekuatan besar juga akan muncul. Jadi ingat teman-teman, selain tadi si dunianya yang 2 biji jadi satu, mungkin antara Wonderworld dan dunia nyata, di sini kekuatan besarnya juga akan muncul setelah dunia itu menjadi satu, teman-teman ya. Jadi kita ingetnya 2 itu aja lah, teman-teman ya. Jadi Ana ragu ketika dunia ini menyatu dan kekuatan besar muncul, Storius yang embat semuanya, dia ingin menguasai segalanya gitu ya. Jadi dari gelagatnya itu loh teman-teman ya, Storius kan seperti yang paling vicisnya gitu, paling liciknya di antara para Megiddo gitu. Jadi takutnya nanti si Zeus, si Regiel, sama si Excalibur itu diabaikan nanti ketika sudah tercapai semua tujuan ini ya. Dan sebenarnya para kesatria itu sudah tahu penerapannya awalnya dari yang terjadi sama si Saber dan si Kenzan di episode kemarin. Itu udah pasti ya teman-teman ya. Loh kok gini gitu ya. Mereka juga menangkap pastinya ya. Mereka pasti rundingan di sini ya. Dan Ana yakin mereka nggak goblok-goblok amat gitu. Jadi mereka pasti mikir, wah walau kita ngalahin si Megiddo bakal kayak kemarin lagi nih. Jadi istilahnya semakin membantu kerjaannya si Megiddo ini teman-teman ya. Tapi di satu sisi mereka ini harus melindungi orang-orang dari serangan Megiddo dan menyelamatkan bagian kota yang dipindahkan. Nah ini dia yang dilemanya. Jadi pilihannya ya terobos aja lah gitu, mau nggak mau ya. Jadi ini kewajiban melindungi orang-orang, melindungi perdamaian dunia gitu ya. Dan ternyata di sini kejadian ini pernah terjadi 15 tahun lalu teman-teman ya. Jadi 15 tahun lalu ini sangat banyak sekali terjadinya. Jadi kayak banyak banget itu teori-teorinya ya. Jadi semuanya serempak terjadi 15 tahun lalu. Jadi adalah kuncinya itu 15 tahun lalu di cerita Saber ini ya. Jadi para Megiddo ini lebih tepatnya ingin mengulangi daripada membuat teman-teman ya. Kan sudah dijelaskan di sini sekali lagi pernah terjadi 15 tahun lalu di mana ini portal terbuka dan 2 dunia menyatu teman-teman. Nah, kenapa 2 dunianya sudah menyatu bisa terpecah lagi dan jadi seperti sekarang gitu ya. Makanya mau diulangin sama si Megiddo-nya ya. Nah, kalau misalkan pernah terjadi semestinya si Daishinji dan si Om Buster di sini udah tahu soal ini ya, dan si Saber ini bisa lebih menceritakan ketika 2 dunia bersatu dan tentang kekuatan besar ini ke depannya apa gitu ya. Jadi kita sebagai penonton itu jangan dikasih yang abu-abu melulu gitu ya. Musia bisa dijabarkan sama 2 orang ini gitu kan. Udah digambarkan juga mereka kan bertarung bersama di yang Saber spin-off Kenshi Red Sudan itu 15 tahun lalu ya. Jadi mungkin bisa dijabarkan lagi dan bisa memberi kayak peringatan lah ke si para ksatria muda. Lu hati-hati loh, 15 tahun lalu tuh gini sebenarnya kejadiannya gini. Gitu mestinya ya teman-teman. Dan tujuan Excalibur dan juga Megiddo sama akan hal ini ya. Makanya mereka juga kerjasama di sini. Dan karena penggabungan 2 dunia ini juga yang membuka sebuah titik portal gitu di tengah kan, di tengah kota. Nah, Luna hilangnya ke sini. Terlihat ya teman-teman ya, yang gak terselamatkan sama Toma gitu. Toma gak selamat. Nah, sepertinya ketika proses penggabungan 2 dunia ini, si Luna itu masuk ke tengah-tengahnya gitulah teman-teman ya. Jadi hilang aja gitu teman-teman ya. Jadi pastinya Ana menunggulah si Toma ketemu dengan Luna yang dewasa ini seperti apa. Biasanya tapi di sini Agan Reza udah bahas terlalu dalam gitu ya soal teori-teori seperti ini. Contohnya pas episode kemarin Ana bahas King Arthur sama Avalon gitu ya, udah teorinya di breakdown sedemikian rupa ya, ternyata pas dijelaskan di episode kedepannya biasa aja ternyata teorinya. Nggak apa-apa lah teman-teman ya, biar memberikan warna lebih seru aja ya Saber ini, kita spekulasi dan berbikin pendapat dan diskusi itu biar seperti itu emang tujuannya ya. Dan Rintaro di sini maksa pergi ya, padahal dia lagi sekarat ya, udah sampai diperban di sini untuk ngelindungin si Toma dari serangan para Big Boss Megiddo. Jadi dirempuk dia sama Storius dan juga sama si Zeus di sini. Dan datangnya di sini secara heroik dengan naik singa birunya itu ya. Jadi CGI-nya oke kok ya. CGI-nya oke. Karena Rintaro ini juga Toma jadi ingat dengan kejadian yang 15 tahun lalu teman-teman ya. Jadi soal janji yang dia buat sama Kento dan juga sama si Luna. Si Rintaro ini ternyata juga udah tahu soal Luna gitu ya. Jadi baru dijelaskannya sekarang biar surprise aja gitu ya. Nah, di sini Toma mengklaim dia sudah ingat semuanya. Ini juga karena andil si Rintaro, teman-teman ya. Jadi ingat pas episode awal Saber. Nah, Kento kan janji katanya dia bakal ceritain semuanya ke Toma ketika si Toma itu sudah ingat semuanya, teman-teman. Nah, katanya juga di sini Kento, Toma dan juga Luna, 3 serangkai ini itu punya janji yang sangat penting. Nah, janjinya itu apa? Ana juga masih belum nangkep janjinya apa gitu ya, nggak diceritain secara jelas juga apa.
Mungkin soal mereka bertiga ini selalu bersama gitu ya kalau nggak salah teman-teman. Dan ini aktris ciliknya si Luna siapa dah ya? Ana yakin ini gedenya ini dia jadi cantik banget gitu ya. Nyaingin Minami Hamabe sama Kana Hashimoto. Yakin sekali. Nanti Ana carilah coba aktrisnya Luna cilik. FBI, open up! Lanjut lagi teman-teman, dan lanjut di sini soal Kento yang masih kekeh ingin mengalahkan atau melawan si Calibur ya. Dan ini kan serialnya emang Kamen Rider Espada judulnya ya, bukan Kamen Rider Saber teman-teman. Sebelumnya Toma terus menerus Kento teman-teman. Sebelumnya si Kento ini terus menerus juga melawan si Calibur yang masih dikira adalah ayahnya kan. Nah, ini untuk menemukan jawaban kenapa ayahnya ini berkhianat, dan juga mungkin untuk membawa si ayahnya itu balik biar tobat gitu ya teman-teman ya. Nah, yang Anda tangkap sekarang udah beda lagi tujuannya. Karena kan Calibur juga ternyata adalah si Kamijo Daichi, pengguna Saber sebelum Toma gitu. Jadi mungkin di sini tujuannya udah beda. Jadi sekarang mungkin antara balas dendam karena katanya yang bunuh ayahnya si Kento itu adalah si Kamijo Daichi, dan membebaskan rasa nggak enak dalam hati aja gitu teman-teman ya. Kalau gua nggak beresin Calibur, gua nggak akan tenang ya. At least sih seperti itu singkatnya ya. Bisa juga di sini mempertanyakan keberadaan ayahnya karena Kento menurut Ana sih nggak 100% yakin ayahnya itu sudah mati gitu ya. Masa cuman gitu aja gitu diceritain ya, bisa aja gitu ya. Yang bener lu bunuh ayah gua gitu ya. Jadi mungkin masih ada rasa pertanyaan di si Kento ini, makanya dia harus ngalahin Calibur untuk menemukan semua jawabannya lah intinya ya. Jadi ini Anu cuman sekali lagi berspekulasi aja gitu ya. Menurut semua cerita Saber yang sudah terjadi ya, Ana ambil kesimpulan dari situ ya. Ana ambil spekulasinya dari situ gitu. Dan di episode ini Ana malah kasihan sama si Kento ya, nggak tahu kenapa teman-temannya. Jadi perjuangannya juga luar biasa, mengharukan, menjunjung tinggi perasaan sendiri segala macam ya. Jadi di sini dia mati-matian lawan Calibur, kalah lagi dari kemarin gitu ya. Kalau udah dilihat track recordnya itu, aduh, kasihan juga teman-teman ya. Dan di episode ini dia udah kalah sampai Henshin 2 kali, udah babak belur ya. Jadi di sini nggak maksain ada form baru gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja pakainya yang paling mentok ya, Golden Alangina di sini ya. Mestinya ada efeknya juga tuh ya, ada 2 kali Henshin dalam waktu dekat pakai Wonder Combo lagi kan, Golden Alangina gitu ya. Toma aja lemes gitu ya, tapi di sini mungkin udah teman-temannya benar-benar udah lemes juga si Kento ya, udah maksain gitu teman-teman. Dan si Kento ini memikul beban ini juga sendirian ya. Sebenarnya ada faktor salah dia juga sendiri teman-teman ya, menurut Ana sih ya. Karena faktor salahnya itu menurut Ana yang nggak mau cerita ke yang lain. At least kan kalau dia cerita ke teman-temannya yang lain, teman-teman yang di Sword of Logos, pasti yang lain juga ikut bantu lah, pasti ya, Ana yakin itu mah. Kan soalnya ini masih urusannya sama bapaknya ya. Jadi ya ada faktor mungkin dia juga pengen sendiri aja ngurusnya, nggak pengen ngerepotin atau segala macam. Pokoknya urusan dia aja. Orang kan ada yang seperti itu ya. Jadi Ana nggak bilang wah bego lo nggak cerita gitu. Ya orang beda-beda lah teman-teman ya. Dan pertarungan di sini berlanjut ya. Di sini adu finishing teman-teman, si Calibur sama si Espada di sini ya. Dan sudah jelas lah hasilnya ya. Kento pun sekarat ya teman-teman. Toma juga di sini datang terlambat. Finishingnya gila sih ini. You are over. Kamu sudah berakhir. Udah kayak Undertaker. Pokoknya di sini Tomanya datang terlambat ya teman-teman ya, dan Kentonya udah terbaring lemas di sini ya. Dan di sini event bromance lah ya, Kento sekarat di pangkuan Toma sambil ngomongin hal-hal yang sudah terjadi teman-teman ya. Ya bertukar-tukar cerita atau bertukar-tukar kata-kata lah ya. Dan ketika mau bikin kelingking janji gini, Kentonya Anu juga nontonnya, loh modar nih, mati nih, Kentonya mati. Apakah ini benar-benar mati teman-teman? Jadi di sini Anu juga cukup kaget sih ya, soalnya ini masih belum Natal loh ya, kalau mau mengulangi tragedi laser di X8 gitu ya. Kalau mati ya gimana ya teman-teman ya? Benar-benar naas sekali gitu nasib si Kento ini sepanjang serial Saber ya. Jadi manusia galau dengan pikiran super complicated dan harus berakhir seperti ini. Beneran, Ana sedih banget teman-teman ya. Tapi Ana juga masih ragu kalau peran si Kento atau Espada ini akan habis sampai di sini aja ya. Kalau misalkan mati kan mungkin ada cara untuk menghidupkan dia kembali gitu atau gimana gitu ya. Apa mungkin nanti dihidupkan lagi tapi pas hidup malah jadi jahat buat manjang-manjangin cerita Saber ini. Sekali lagi Ana belum tahu, itu masih sekedar spekulasi Ana ya. Jadi soalnya ingat aja teman-teman, ini penulis si Kamen Rider Saber ini adalah Bapak Takuro Fukuda ya penulisnya. Jadi Tenkuji Takeru aja bisa mati, hidup. Masa Kento nggak bisa gitu ya.
Nah, menurut kalian gimana lah teman-teman ya? Jadi Ana cukup kaget juga kalau si Kento mati di sini. Tapi sepertinya sih kayaknya mati teman-teman ya di sini ya. Ya kita tunggulah episode berikutnya seperti apa teman-teman ya. Jadi Kento mati kan ini terjadi di akhir episode teman-teman ya. Akhir episode terus udah bersambung ya. Pas mati gitu ya, udah bersambung, kita langsung disambut dengan lagu endingnya Saber yang ceria gitu. Jadi agak gimana gitu ya, udah Kento. Terus tiba-tiba jeng 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 joget-joget gitu. Jadi kayak orang lagi terharu, naon sih gitu kan ya. Jadi mestinya sih teman-teman sebenarnya ini apa ya, minoritas pendapat pribadi aja gitu ya teman-teman ya. Kalau mau lebih kerasa gitu dimana Kento itu mati ya, mestinya udah mati gitu ya. Langsung aja ke preview next episode gitu, nggak usah ada ending, terus juga nggak usah ada musiknya gitu teman-teman ya. Kan biasanya kan Jikai Kamen Rider Seiba, terus ada lagunya kan Almighty na 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 na. Misalnya ini Jikai Kamen Rider Seiba tapi nggak ada musiknya. Kelam aja gitu ya teman-teman ya. Coba aja kalau kepikiran ngedirectnya seperti itu bakal terasa banget feel-nya dan kita lebih meyakini Kento tuh beneran mati teman-teman ya di sini ya. Oke, di next episode bakalan ada Saber dengan upgrade formnya yaitu Dragon Ignite. Akhirnya keluar juga di sini. Ana sempat bahas kemarin di Tokusatsu ya teman-teman. Dan kita bakal lihat bakal squad apa dan unik attack-nya bakalan seperti apa juga untuk si Dragon Ignite ini ya. Dan juga suasananya ini kan lagi berkabung ya ini karena kematian si Kento. Kita lihat juga apakah si Saber ini bisa membawa suasana kelamnya seperti apa ya. Jadi ini kan pasti ada efeknya buat para member lain. Kento mati. Waduh, semuanya kan pasti sedih, semuanya pasti bingung gitu teman-teman ya. Dan Mei-chan juga gimana, sedih atau gimana ya. Jadi Ana cukup takut gitu ya. Jadi pace-nya ini terganggu di episode minggu depan karena harus berbagi porsi ke beberapa faktor. Nah, ini Ana breakdown coba ya, beberapa faktor itu maksudnya apa? Maksudnya Agan Reza apa? Jadi pertama di sini suasana berkabung karena si Kento mati. Terus juga proses jadinya si Wonder Right Book Dragon Ignite ini seperti apa. Dan juga ketiga debutnya Dragon Ignite juga. Nah itu loh teman-teman ya. Jadi kalau dibahas semua atau dibablas semua itu teman-teman ya, ya pasti bakalan cepet banget lah ya. At least kalau mau nyaman, at least sekali lagi ya, ya debut Dragon Ignite menurut Ana sih bisa di episode 14 aja lah gitu ya. Jadi episode 13 ini fokus sisanya aja gitu ya. Jadi biar kerasa aja gitu si Kento tuh mati tuh terasa perjuangan dia gitu. Terus sisanya ya dibarengi dengan proses si Dragon Ignite ini jadinya seperti apa gitu teman-teman ya. Mungkin di sini bisa jadi panggung buat development si Toma biar lebih naik lagi sebelum proses Dragon Ignite. Kalau dibablas semua ya pasti kalian juga pasti protes. Waduh cepet banget gitu kan. Pasti itu teman-teman ya. Ya itu aja sih, itu sih sekali lagi kan pendapat pribadi Ana ya. Ana nggak bisa protes gimana banget kan, bukan Ana yang ngedirect gitu ya teman-teman ya. Jadi semalas-malasnya kalian nonton Saber gitu ya, Ana sekali lagi tetap bakal konsisten, bakal bahas, bakal nonton Saber ini sampai tamat, bakal tetap beli DX-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman cuap-cuap doang lah istilahnya ya. Oke, ada satu lagi yang Ana hampir lupa teman-teman, soal Tassel nih ya. Jadi kemarin dia udah nyemput-nyemputin bakal bertemu sama siapa, dan ternyata terjawab di sini Tassel bertemu dengan si pria berkerudung yang ada di Avalon. Dan terlihat ketika si Kento mati di pangkuan Toma, ada si Tassel ternyata di belakang sama si pria berkerudung Avalon ini. Jadi misalkan si Kento ini mau dibangkitkan lagi, mungkin ada andil si pria berkerudung ini juga teman-teman ya untuk membangkitkan si Kento gitu ya. Kalau misalkan udah bangkit terus tiba-tiba si Kento jadi antagonis sih semakin menarik mungkin ceritanya ya teman-teman ya. Apakah mungkin jadi next Calibur, apa mungkin jadi partner Calibur atau gimana, Anda juga nggak tahu teman-teman ya. Pokoknya Saber ini karena ya seperti gini ceritanya, jadi asiknya kita spekulasi aja sendiri gitu teman-teman ya. Kalau ceritanya gini, kalau gini kayaknya semakin menarik. Nah itulah dia fungsinya bahas-bahas makanya. Oke, segitu aja teman-teman untuk bahas-bahasnya. Jadi overall episode ini lumayan seru lah ya. Jadi kita sungguh aja debut Dragon Ignite walaupun udah keluar di episode 13, Anda juga nggak bisa protes walau Anda harapin juga keluarnya di 14 biar pace ceritanya lebih terjaga lah teman-teman ya. Takutnya di sini Dragon Ignite 13 keluar, 14 tiba-tiba udah keluar King Lion Daisenki juga gitu ya. Dibebres semuanya. Pokoknya kita tungguin aja lah seperti
apa ya. Dan kalian pastinya jangan lupa tungguin terus bahas-bahas dari Agan Reza. Dan pastinya setiap kalian sudah menyimak bahas-bahas ini, silakan utarakan pendapat dan komentar kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalkan Ana ada pembahasan yang miss, misalkan yang kurang atau apapun, silakan kalian koreksi juga di kolom komentar. Pokoknya kita diskusi seperti biasa dan penuhkan kolom komentar dengan komentar-komentar cerdas dari kalian seperti biasa. Biasanya komentar-komentar kalian ngasih referensi baru dari Ana. Jadi makanya Ana mau terima kasih banyak juga buat kalian ya teman-teman. Thank you lagi sekali lagi teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Ditunggu Saber episode 13 seperti apa. Oke, bye-bye.